Hai semua, Assalamualaikum. Kembali lagi di Dapur Yesi. Hari ini Dapur Yesi akan membuat pempek crispy yang rasanya enak. Ini pempek favorit keluarga saya. Di sini nanti saya akan membuat pempek crispy tapi nggak terlalu crispy. Karena kalau menurut saya pempek crispy ini kalau terlalu crispy nanti pas dimakan itu rasa ikannya kurang terasa. Tapi kalau bunda pengen benar-benar crispy boleh pas kita mencetaknya nanti benar-benar kita pipihkan. Yuk kita simak gimana cara bikin pempek crispy ini. Tonton videonya sampai habis ya, jangan di skip. Di sini saya sudah menyiapkan bahan-bahannya. Ini saya pakai tepung tapioka cap Pak Tani, boleh pakai merek apa saja, terserah. Ini satu bungkusnya 500 gram, tetapi kita hanya memakai 400 gram saja untuk dicampurkan di adonan empek-empek. 100 gramnya untuk olesan tangan kita dalam mencetak empek-empek nantinya. 5 siung bawang putih, 100 gram bawang merah, 1 sendok teh penyedap rasa. Kalau menurut saya, kunci dari enaknya empek-empek ini ada di penyedap rasa. Tetapi apabila tidak ingin memakai penyedap rasa, boleh di skip atau diganti dengan kaldu ayam. 2 sendok makan garam. Untuk takaran sendok makannya jangan terlalu fresh dan juga jangan terlalu munjung, tapi sedang-sedang saja. 100 gram tepung terigu protein sedang. 100 gram daun bawang. Kalau dihitung ini sekitar 5-6 batang daun bawang, 1 butir telur, 1 kilo ikan giling. Di sini saya pakai ikan puput. Nggak tahu kalau di daerah bunda ini namanya ikan apa. Ikannya agak kehitaman karena saya di sini sulit sekali mendapatkan ikan giling maupun ikan segar seperti ikan kakap maupun ikan tenggiri. Makanya saya pakai ikan yang ada saja. Tapi rasanya nggak kalah enak. Ini bawang merahnya akan saya iris tipis-tipis, tapi saya akan keluarkan 2 buah bawang merah dulu. Nah ini 2 buah bawang merah yang besar ini akan saya sisihkan terlebih dahulu, nanti akan saya blender barengan dengan bawang putih. Selebihnya akan saya iris tipis-tipis, kemudian setelah kita iris kita sisihkan. Untuk daun bawang, ini juga saya iris tipis-tipis ya. Ingat ya, dalam mengiris daun bawang dan bawang merah tadi harus kita iris tipis-tipis karena ini akan dicampurkan ke dalam adonan empek-empek. Setelah daun bawang selesai diiris tipis-tipis, kemudian kita sisihkan. Di sini saya akan memblender bawang putih dan bawang merah yang sudah saya sisihkan 2 siung tadi. Bawang putih dan bawang merahnya kita beri sedikit air, kemudian kita blender sampai halus. Setelah bawang putih dan bawang merah halus, kemudian kita campurkan ke dalam ikan giling. Setelah itu kita masukkan 1 butir telur dan penyedap rasa. Kemudian kita uleni atau kita aduk. Nah ini dalam mengaduknya saya pakai tangan saja ya. Ini tangannya sudah saya cuci bersih. Kita aduk sampai semuanya tercampur rata. Kemudian kita masukkan garam dan kita aduk sampai tercampur rata semua bahan yang sudah kita masukkan tadi. Setelah garam sudah masuk, adonannya akan berubah menjadi lebih kenyal dan lebih kalis. Nah, kira-kira hasil akhirnya seperti ini. Kemudian baru kita masukkan bawang merah yang sudah kita iris-iris tadi. Ini saat memasukkan bawang merahnya enggak terekam, tetapi bisa dilihat ya, ini bawang merahnya sudah masuk ke dalam adonan. Kemudian kita aduk bawang merahnya sampai tercampur rata dengan adonan. Setelah itu kita masukkan daun bawang yang sudah kita iris-iris tadi dan kita aduk sampai tercampur rata dengan adonan. Selanjutnya baru kita masukkan 100 gram tepung terigu protein sedang. Nah ini saat menguleni tepung terigunya jangan terlalu keras dalam menguleninya. Cukup seperti ini saja sampai tepung terigu dan adonan tercampur rata. Terakhir baru kita masukkan tepung tapioka. Nah ini saat memasukkan tepung tapioka tidak boleh langsung kita masukkan semuanya ke dalam adonan, tetapi kita masukkan sedikit demi sedikit kemudian kita aduk sampai tercampur rata.
Nah, ini juga perlu diperhatikan dalam mengaduk adonan pempek, tidak sama dengan kita mengaduk adonan donat. Tidak boleh diaduk terlalu keras karena adonan pempek ini apabila kita teknik mengaduknya salah, nanti hasil akhirnya akan keras dan juga bantet. Nah, ini seperti ini ya contoh mengaduknya Bunda. Bisa dilihat ya gerakan tangan saya, diaduk balik, kemudian diremas sedikit, diaduk balik lagi, diremas sedikit, secara perlahan saja mengaduknya sampai tepung tapioka sudah tidak terlihat lagi di dalam adonan. Kemudian kita masukkan lagi sisa tepung tapioka yang tadi, kita aduk kembali, kita masukkan lagi sampai 400 gram tepung tapioka masuk semua ke dalam adonan. Nah, ini kira-kira hasil akhir dari adonan kita. Bisa dilihat ya bentuk hasil akhir adonan kita kira-kira seperti ini. Ini sisa tepung tapioka yang 100 gram tadi saya masukkan ke dalam piring. Ini akan saya gunakan untuk olesan tangan saya dalam mencetak empek-empek. Sebelum empek-empeknya dicetak, nah ini saya sudah memanaskan minyak terlebih dahulu. Usahakan saat kita menggoreng empek-empeknya, minyaknya harus banyak seperti ini. Nah, ini kita sudah masuk ke dalam tahap pencetakan empek-empek. Ini telenannya saya olesi dengan tepung tapioka karena nanti saya akan menaruh empek-empek yang sudah saya cetak di atas telenan ini. Kalau tidak diolesi dengan tepung tapioka, nanti takutnya empek-empeknya lengket. Nah, ini cara kita mencetak empek-empeknya ya Bunda. Ini kita ambil empek-empeknya. Di sini saya nggak timbang, tapi kalau Bunda untuk jualan boleh ditimbang agar sama rata. Nah, ini saya kira-kira aja, kita ambil empek-empeknya, kemudian kita bulati. Nah, setelah kita bulati seperti ini, kemudian kita pipihkan. Nah, ini yang saya bilang di awal tadi Bunda, saya tidak suka empek-empek terlalu crispy. Jadi saat mencetak empek-empeknya itu tidak terlalu pipih. Kalau Bunda pengen empek-empeknya crispy, itu dipipihkan sampai dia benar-benar pipih. Nanti itu bakal menjadi empek-empek crispy. Kalau saya nggak terlalu pipih, cukup ketebalannya seperti ini karena saya lebih suka seperti ini. Nah, kemudian saya gunting menjadi 3 sisi seperti ini. Nah, guntingnya harus kita olesi dengan tepung tapioka agar guntingnya tidak lengket saat kita menggunting empek-empeknya. Setelah semua empek-empek selesai kita cetak atau kita bentuk, kemudian kita pastikan minyaknya sudah benar-benar panas. Setelah itu kita goreng semua adonan pempek yang sudah kita cetak tadi satu persatu hingga selesai. Nah, ini saya menggoreng empek-empeknya tidak untuk langsung disajikan atau untuk dimakan. Saya goreng dulu setengah matang. Setelah semua empek-empek selesai saya goreng setengah matang, baru terakhir saya goreng untuk saya makan atau saya sajikan. Karena empek-empek crispy ini lebih enak kita makan kalau empek-empeknya baru saja digoreng. Dia akan lebih gurih dan lebih crispy. Nah, ini ya untuk penggorengan setengah matangnya kira-kira seperti ini. Nah, ini sudah boleh diangkat. Kemudian kita tiriskan dan kita sisihkan terlebih dahulu. Setelah semua empek-empek selesai saya goreng setengah matang, terakhir baru saya goreng untuk saya sajikan atau untuk saya makan. Nah, ini saya goreng di api sedang cenderung kecil. Kita goreng sampai empek-empek matang dan berubah warna menjadi kekuningan seperti ini. Dan ini sudah boleh diangkat dan kita tiriskan, kemudian kita sajikan. Tara, nah ini ya Bunda hasil pempek yang kita bikin tadi. Bisa dilihat ya dari bentuk, warna. Ini pempeknya benar-benar sangat menarik dan rasanya, memang benar-benar enak. Ini adalah pempek favorit keluarga saya. Nah, ini sebagian saya goreng untuk saya makan dan sebagian saya goreng separuh matang. Nah, ini untuk saya simpan di dalam kulkas. Nah, ini yang disimpan di dalam kulkas bisa kita masukkan ke wadah seperti ini, di wadah yang tertutup, kemudian kita masukkan saja. Kalau mau tahan lama boleh dimasukkan ke dalam freezer, tapi kalau nggak terlalu lama kita simpan boleh dimasukkan di chiller atau di rak kulkas. Nah, ini ya Bunda, ini nanti juga bisa dijadikan ide jualan. Kalau Bunda mau jualan, sesuaikan aja harga ikan giling di daerah Bunda masing-masing. Ini saya coba cocol di kuah empek-empek atau cuko empek-empek buatan saya juga. Nah, bisa dilihat ya bentuknya, ini bener-bener enak. Ini saya saja mengedit fotonya, jadi pengen goreng empek-empek lagi.
Nah, semoga resep empek-empek yang saya bagikan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Sampai ketemu di resep saya berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih.